Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Ranisa dengan NIM 20220501020017. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi perbankan syariah semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Yang pertama ada konsep akad mundarabah dan bagi hasil. Kata mundarabah secara etimologi berasal dari kata darb, yang mana dalam bahasa Arab kata ini termasuk ke dalam kata yang memiliki banyak arti. Dengan banyaknya arti, kata ini dapat ditarik benang merah yang dapat mencerminkan keragaman makna yang ditimbulkannya, yakni bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dalam hal ini, akad mundarabah yakni akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak, yakni yang pertama ada sahibul mal sebagai penyedia dana dan mundarib sebagai pengelola dana. Sistem bagi hasil. Syirkah atau kerjasama atau disebut juga sebagai syarikah, musyarakah, dan mundarabah yang merupakan produk pembiayaan bank syariah. Syirkah dan mundarabah ini merupakan pelaksanaan tahun gotong royong dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim. Langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan bagi hasil yakni sebagai berikut. Yang pertama, yakni menentukan besarnya nilai rasio bagi hasil yang dibuat dan diputuskan di awal akad yang berdasarkan dan kemungkinan untung dan rugi. Yang kedua, kemudian besaran nilai rasio berdasarkan pada jumlah keuntungan yang didapatkan. Yang ketiga, besarnya nilai bagian bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat, bagi hasil yang dapat berdasarkan keuntungan atau usaha yang dijalankan, sedangkan jika terjadi kerugian usaha maka menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima, besaran jumlah laba yang diperoleh didasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya, prinsip-prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Yang pertama ada prinsip kerjasama, yang kedua ada prinsip kepercayaan, yang ketiga ada prinsip kehati-hatian, yang keempat ada prinsip tanggung jawab, dan yang kelima ada prinsip keadilan. Adapun kegiatan bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah yakni antara lain kegiatan usaha yang tidak menggunakan unsur. Yang pertama riba, yang kedua ada ghar, yang ketiga ada maisir, yang keempat ada zalim, yang kelima haram. Hisbah atau bagi hasil. Hisbah adalah rasio perbandingan pembagian keuntungan pemilik dana atau yang disebut dengan sahibul mal dengan pengelola dana atau yang disebut dengan mudarib. Bagi hasil merupakan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dilakukan baik dari sisi pengelolaan, baik investasi atau transaksi jual beli yang diberikan kepada konsumen. Karakteristik hisbah bagi hasil yakni yang pertama itu ada persentase hisbah di antara bank syariah yang ada yakni berbeda. Hal ini terjadi karena tergantung dari kebijakan bank syariah. Yang kedua, persentase hisbah di sini juga akan berbeda karena hal ini akan disesuaikan dengan jenis dana yang dihimpun di bank syariah. Yang ketiga, jangka waktu investasi yang dilakukan juga akan mempengaruhi pada besarnya nilai persentase hisbah bagi hasil yang akan didapatkan. Jenis-jenis misbah. Yang pertama ada misbah aktifah, tetap terhadap model bersih, merupakan jenis misbah yang digunakan guna untuk menentukan tingkat investasi dalam aktiva, tetap dengan adanya model yang dimiliki pemilik usaha dengan ketentuan nisbah. Aktiva tetap terhadap modal bersih yang dimiliki tidak lebih dari 50%. Yang kedua ada nisbah at-tanwil. Karakteristik hisbah bagi hasil. Yang pertama ada persentase. Hisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase, bukan dinyatakan dalam nominal uang. Bagi untung dan bagi rugi, pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian didasarkan pada porsi model masing-masing pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada jaminan. Jaminan ini merupakan yang dimiliki oleh pengelola dana guna apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola dana, maka yang menanggung yakni pemilik dana. Namun beda halnya dengan apabila kerugian itu disebabkan oleh rasio bisnis, maka pemilik dana tidak dibolehkan untuk menerima jaminan pada pengelola dana.
Yang ketiga ada besarnya nisbah, adalah angka besarnya nisbah bagi hasil yang muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari kedua belah pihak. Cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan karena keuntungan merupakan hal pelindung modal. Jika kerugian itu melebihi keuntungan yang diperoleh, maka akan diambil dari pokok modal yang ditanamkan. Metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan. Yang pertama, penentuan nisbah bagi hasil keuntungan. Yang kedua, ada penentuan nisbah bagi hasil pendapatan. Yang ketiga, ada penentuan nisbah bagi hasil penjualan. Penentuan profit margin dalam akad hijrah. Yang pertama, perbedaan kredit dan margin keuntungan. Yang pertama, ada kredit merupakan kegiatan pemberian uang atau barang kepada pihak yang membutuhkan dan mengharapkan imbalan atau upah atas barang atau uang tersebut guna untuk bunga kredit. Atau juga bisa pemberian prestis kepada seseorang yang punya harapan. Pengembalian prestis ini juga disertai dengan keuntungan yang lain juga. Yang kedua, margin keuntungan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur eksekutif manajemen perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan yang berhubungan dengan penjualan dan investasi. Itulah tadi penjelasan materi mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.